Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimun hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ahina al-mahbub al-habib Jadid bin Abdul Rahman Jadid As-Sagaf, Habib Abdullah As-Sagaf, wa Syekh Namir bin Semir, wa Habib Hashim bin Syekh As-Sagaf, Al-Ustaz Muhyiddin, Ustaz Jamal, dan semua hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketamunya para wali Allah Subhanahu wa taala, yang pada malam hari ini kita alhamdulillah dikasih panjang umur kembali untuk bisa menuntut ilmu Allah dan menuntut ilmunya Nabi besar Maulana Muhammad. Tadi kita dibacakan kitab Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas daripada kisahnya, yang mana kitab tersebut adalah kitab Al-Qirtas, menceritakan bagaimana seseorang tidak akan pernah rugi bila mencintai para wali-walinya Allah dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Lanjut oleh Habib Jadid, bagaimana kita harus memiliki keyakinan seperti keyakinan mereka para orang-orang saleh. Dengan keyakinan itulah kita akan mendapatkan cahaya daripada cahaya Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa-apa yang kita inginkan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berpanjang lebar bahwa sesungguhnya zaman ke zaman, waktu ke waktu, keadaan demi keadaan, semuanya itu akan selalu berbeda. Zamannya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, zamannya Nabi Muhammad. Bulan apa zaman Rasulullah? Bulan dibelah, ya, wasyikakul qamar, bulan dibelah. Keluar dari tangannya Rasulullah apa? Mukjizat air. Apa lagi? Wadhabu wal ghazalah yashhadu laka birrisalah. Biawak. Apa lagi itu? Manjangan apa ya namanya? Hah? Kijang. Dia ucapin syahadat sama Nabi Muhammad. Tapi masih ada gak yang ragu sama Rasulullah waktu itu? Ada. Kalau nggak ada cerita Abu Jahal, nggak ada ceritanya Abu Lahab. Kurang apa? Nabi Muhammad punya mukjizat. Sallu ala Muhammad. Bahkan mukjizat yang terbesar adalah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Sebab Isra wal Mi'raj kita salat, kita tahu bahwasanya la ilaha illallah. Di situ ditunjukin bagaimana adanya surga, Nabi ceritakan nama kita. Ditunjukin bagaimana neraka, Nabi ceritain nama kita. Akan datangnya namanya padang mahsyar, ada siratul mustaqim, ada hisab, macam-macam Nabi ceritain. Ya, begitu besar ilmunya Habibuna Muhammad. Tapi masih ada orang yang ragu sama Rasulullah pada saat itu. Ragu sama Rasulullah. Dia lihat tuh bulan kebelah. Bulan kebelah. Dia bilang apa? Sihir. Dia bilang sihir. Dia bilang bisa-bisanya Nabi Muhammad. Dan kita dengar banyak cerita dari ulama-ulama bagaimana orang yang menantang Nabi Muhammad. Kalau seorang yang mulia Sayyidina Muhammad, yang begitu Allah Subhanahu wa taala berikan sampai ini hari, mukjizatnya tidak hilang. Apa mukjizatnya tidak hilang? Al-Quran. Dan apa lagi mukjizatnya yang tidak hilang? Keluarga Nabi Maulana Muhammad. Itu mukjizat Rasulullah. Al-Quran dan keluarga Nabi Muhammad adalah mukjizatnya Nabi Muhammad. Kalau ente mau lihat mukjizatnya Rasulullah, Al-Quran dan keluarganya.
Nabi bilang, semua keturunan akan putus kecuali keturunanku sampai yaumul kiamat. Sampai yaumul kiamat. Tapi masih ada nggak orang yang ragu kepada Al-Quran? Masih ada nggak? Banyak. Banyak orang yang ragu kepada Al-Quran. Kenapa? Masih ada orang yang kufur. Ada yang non-Islam. Orang yang non-Islam, mereka itulah orang yang ragu kepada mukjizatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, masih ada nggak yang ragu sama habaib? Masih ada nggak? Banyak. Bahkan habaib mesti dites DNA, mungkin UPA. Benar nggak? Apa yang mesti dites DNA? Udah ketahuan wa ma'al Quran bil garani. Dia nggak bisa dipisahin mukjizatnya dua ini, Al-Quran dan cucu Nabi Muhammad. Nggak bisa dipisahin. Kalau dia ragu kepada Al-Quran, berarti dia ragu kepada mukjizatnya Nabi Muhammad. Kalau dia ragu kepada zuriyah Rasulullah, kepada para habaib, berarti dia ragu kepada mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau dia ragu kepada mukjizatnya Rasulullah, maka dia ragu kepada kenabian Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau dia meragukan kenabian Nabi Muhammad, dia meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang meragukan Allah siapa? Non-Muslim. Jangan pakai ilmu non-Muslim. Jangan. Yang kita pakai adalah ilmunya Nabi Muhammad. Ini saya meluruskan dari sebagian besar cerita kanan, cerita kiri, ya, agar kita pahami bahwasanya orang-orang terdahulu melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW aja masih meragukan Nabi Muhammad. Bagaimana orang-orang yang zaman sekarang yang tidak melihat mukjizat? Tapi masih ada nggak mukjizat, Beb? Masih ada mukjizat. Itu tadi Al-Quran Al-Karim. Yang kedua apa? Cucu keturunan Nabi besar Maulana Muhammad. Cucu keturunan Rasulullah. Kan saya dulu sebelum ada orang-orang ngomongin bab-bab kayak beginian, saya pernah bilang, habaib itu julukannya banyak. Waktu saya ke Irak, habaib itu julukannya ada Maulana, ada Sayyid, ada Syarif. Tahu nggak? Kalau saya ke Hadramaut, ke Mesir, maka zuriyah Rasulullah itu dipanggilnya Habib. Di Indonesia pun begitu. Habaib itu dipanggil Sayyid, Syarif, Maulana, dan paling terkenal dipanggil habaib. Siapa yang mereka semua ini? Cucu Nabi besar Maulana Muhammad. Cuman julukannya doang. Enggak. Ada bapak presiden, ada bapak wakil presiden. Wakil presiden. Bapaknya sama nggak? Sama, cuman beda titel. Yang satu presiden, yang satu wakil presiden. Nggak mungkin perempuan dipanggil bapak, bapawati. Mungkin nggak? Tidak mungkin. Yang dipanggil bapak ya laki-laki. Begitulah cucu besar Nabi Muhammad SAW. Kalau dia cucu keturunan Nabi Muhammad SAW, tentu tadi jadi bilang, kalau seorang yang mana di dalam dirinya memiliki rahmat saja, diberikan oleh Allah Ta'ala nur di dalam hatinya, di dalam wajahnya, sehingga kelihatan itu nur di dalam sanubarinya, sehingga hidupnya selalu basyashah, berseri-seri. Bagaimana yang di dalam darah dagingnya ada cahaya, bahkan darahnya Nabi Muhammad. Intinya sekalian yang dimuliakan
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini jangan ambil ilmu dari apa? Dari media. Ini ilmu media kadang suka dipotong-potong. Suka dipotong-potong. Ya. Nanti contohnya kayak begini. Allahu Akbar. Misalnya contoh. Dipotong. Allah. Ini apa nih? Allah. Nggak pakai atau bar. Ini si Albar. Kalau dipotong bukannya sempurna. Makanya nggak ada ilmu di media. Datang di majelis taklim. Media ini hanya menyampaikan pengumuman. Ada pengumuman Hall Al-Habib siapa? Husain bin Abu Bakar Idrus. Ada hallnya Habib Abdullah bin Muhsin. Ada hallnya apa? Habib Saleh Tanggul. Ada hallnya apa? Habib Kiai Khalil Bangkalan Madura. Ada hallnya Kiai Abdullah Syafi'i. Ada hallnya Kiai Syafi'i. Ini buat pengumuman, buat iklan. Ya, buat pengumuman. Adapun media tidak sempurna seperti kita mengaji. Kalau kita mengaji, kita tak paham, kita mesti tanya guru. Tanya. Arkanul wudu berapa guru? Arkanus shalah berapa guru? Itu namanya ngaji. Tanya sama gurunya. Manfaatnya kita bersalawat kepada Nabi apa guru? Manfaatnya kita ziarah kepada aulia apa guru? Nanti diceritakan, dijelaskan oleh Ustaz Muhyiddin, oleh Habib Hashim, oleh Habib Jadi bagaimana ilmu-ilmu tersebut. Karena dengan kita bertawajjah, kita akan menyambung. Engkau sekalian melihat mereka. Mereka melihat gurunya, gurunya melihat gurunya, gurunya melihat gurunya. Sama juga engkau melihat ulama-ulama ini, engkau melihat Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau di media tidak, sekedar informasi saja. Oleh karena itu, di zaman yang semacam ini banyak orang yang meragukan mukjizat Nabi Muhammad. Ya. Jangan sampai kita tertipu dengan media-media yang mengajarkan kita untuk jauh kepada Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Dan juga jangan sampai kita terpengaruh dengan media-media yang mengadu domba bagaimana mulia yang cucu keturunan Nabi Muhammad, sehingga diadu domba. Jangan percaya dengan habaib, jangan percaya dengan cucu keturunan sunan-sunan. Ini adu domba. Orang yang mengadu domba, maka dia di dalam nerakanya Allah Subhanahu. Para wali-wali songo punya keturunannya, cuman tidak tertulis di dalam Rabithah Alawi. Akan tetapi kita berhusnudzon bahwa mereka pun ada anak cucu keturunannya. Tapi ingat, bukan berarti kita Alawi tidak memiliki keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Contoh Al-Habib Husain bin Abu Bakar itu 350 tahun. Bahkan yang ziarah bukan hanya kiai-kiai besar yang ada di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, bahkan seluruh dunia ziarah ke makam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus yang tadi dibikinkan hallnya. Dan itu bukan waktu yang singkat, 350 tahun yang lalu. Sebelum negara ini merdeka, orang sudah menziarahi Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Menandakan apa? Menandakan rakyat Indonesia tahu bahwa Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus adalah cucu Nabi besar Maulana Muhammad. Nah, ini yang saya mesti sampaikan kepada antum, bahwa Nabi SAW
meninggalkan mukjizat yang masih kita lihat sampai saat ini adalah Al-Quran dan cucu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang-orang yang ngadu domba kepada antum sekalian atau antum dengar sekalian atau antum melihat di media ada hal-hal manusia sebagian kecil yang mempermasalahkan ini A begini, B begini, itu tidak benar semua. Yang penting antum bersihkan hati antum, bersihkan hati antum. Antum tetap berpegang di jalannya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, di jalannya Qutbi Rabbani wa Haikal Nurani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di jalannya Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, di jalannya Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas, di jalannya Al-Habib Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi, di jalannya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, di jalannya para habaib, di jalannya para sunan-sunan, di jalannya para kiai-kiai yang mereka itu berasas ahli sunnah wal jamaah, yang mana mereka itu mengajarkan kepada kita untuk kita selalu menyambung kepada Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal taklim ini saya menyuruh kepada kita sekalian, khususnya pribadi saya, marilah kita perbaiki niat kita. Ya innama a'malu binniyat. Kita ini ya balik nggak bawa yang kita punya kecuali amal saleh. Ya. Niatin biar kita bisa kumpul sama Rasulullah. Biar kita bisa kumpul sama sahabat-sahabat Rasulullah. Biar bisa kumpul sama wali-wali yang mana mereka mempunyai rantai emas kepada Rasulullah. Ya, kita berpegang teguh kepada mereka-mereka. Niat di dalam hati kita. Jangan sampai terombang-ambing di zaman yang penuh godaan ini. Ya, sehingga kita punya hati berubah untuk duduk di majelis ta'lim. Apalagi hati kita berubah untuk cinta kepada alim ulama. Apalagi berubah hati kita cinta kepada ahlul bait Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nujumun amanun li ahli sama wa ahlul bait aman bi ummati. Kalau ente lihat bintang-bintang tuh, kalau ente mau lihat langit ini aman, ente lihat ada bintang-bintang. Tapi kalau udah gelap, nggak ada bintang-bintang, tanda akan turun hujan. Akan ada sesuatu yang menyeramkan. Begitu juga selagi masih ada di kampung antum cucu-cucu Nabi Muhammad, di tempat-tempat rumah antum, di wilayah antum masih ada cucu Rasulullah, ada keluarga Nabi Muhammad, itu kampung bakal aman. Gak bakal itu kampung mendapatkan kesusahan, kesengsaraan, hal-hal yang tidak baik. Dikarenakan apa? Dikarenakan di situ ada darah Nabi besar Maulana Muhammad. Ilmu di Indonesia ini udah macam-macam hadirin. Waktu saya ke Baghdad, ya maaf dikata, tanya Ustaz Muhyiddin. Itu ya di sana hanya ada dua. Di sana ada Syiah, ada Ahli Sunnah. Cuma dua di sana. Tapi mereka rukun dan baik. Kalau di sini kayaknya huru hara. Soalnya huru hara. Ya. Gara-gara puasanya beda aja, ramai. Muhammadiyah huru hara sama NU, NU huru hara sama Muhammadiyah. Apa lagi? Sebentaran kemarin ada apa? NII. Apa lagi? Yang aku lagi viral aku. Zaitun, minyaknya sekalian. Pokoknya segala rupa di Indonesia ini digoreng. Segala rupa di Indonesia digoreng. Nah, ente jangan pakein sambal di sambal goreng. Udah, ente ikutin jalan dato-dato ente. Dato-dato ente cinta habaib, ente cinta habaib. Dato-dato ente mati hidup bersama habaib, ente mesti mati hidup bersama habaib. Kenapa? Karena dato-dato ente jelas mati mereka dalam keadaan husnul. Nah ini orang-orang yang membuat ragu iman ente, keyakinan ente, kecintaan ente, jangan sampai mereka ini mengusik keyakinan ente. Tetaplah ente berprinsip
ke jalan datuk moyang ente, guru-guru ente, orang-orang soleh yang terdahulu, agar matinya dalam keadaan husnul khatimah. Jadi saya memberikan kepada antum sekalian untuk tetap baikkan niat kita sampai kita kembali kepada Allah dalam mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad, mencintai sahabat Nabi Muhammad, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan ini di dunia wal akhirah bersama orang-orang yang baik, baik di dunia dan baik di akhirat. Dan jangan lupa di dalam pesan saya selalu, biarin orang